Kajian hati, tenangkan hatimu. Baik, sekarang kita langsung aja memberikan kesempatan untuk para jamaah yang sudah hadir. Untuk bertanya boleh tunjuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika, AA, Teteh. 55 hari yang lalu saya kehilangan anak saya. Anak saya kembali bersama Allah. Anak ini saya tunggu setelah 10 tahun teh, Pak Ustadz. Sebelumnya saya mengalami keguguran, kemudian saya dikasih rezeki, hamil lagi. Tapi hanya bertahan 1 jam, perempuan, bayi saya kembali lagi ke Allah. Setelah 2 tahun anak saya yang perempuan kembali ke Allah, saya kembali kehilangan anak saya yang ketiga, Pak Ustadz. Anak saya ini anak istimewa. Dia lahir prematur. Lalu di usia 1,5 tahun, anak saya divonis speech delay. Tapi saya tetap terima, saya tetap bangga dengan anak saya. Saya rawat dia. Kami pergi terapi ke rumah sakit, ke tempat terapi. Saya terima Pak Ustadz. Tapi di tanggal 18 Juni kemarin, mungkin karena kelalaian saya, saat itu saya sedang ke rumah orang tua saya. Lalu kami mau pulang siang itu. Saya cuma sedang pakai jilbab. Tiba-tiba anak saya hilang, Pak Ustadz. Dia hilang dari Juhur. Lalu kemudian besok harinya menjelang asar, anak saya ditemukan damkar. Sudah tenggelam di kali dekat rumah mama saya, Pak Ustadz. Saya hancur sekali, Pak Ustadz. Saya kebingungan. Kenapa saya diuji dengan ujian yang seperti ini, Pak Ustadz? Apakah ujian ini karena kesalahan saya? Atau memang ini sudah takdir Allah? Sebab setelah anak saya Alvan meninggal, karena sudah jadi trust issue dan viral, saya banyak disalahkan Pak Ustadz. Teteh, saya dianggap ibu yang tidak becus menjaga anak. Saya jadi takut, keluar rumah pun saya takut. Karena tanpa perlu disalahkan, saya sudah merasa bersalah Pak Ustadz. Teteh. Yang mau saya tanyakan, apa benar kalau dunia kita dihancurkan, maka Allah sedang membangun akhirat kita? Lalu Pak Ustadz, bagaimana caranya saya mengikhlaskan anak saya? Sebab saya dengar katanya kalau saya tidak ikhlas maka anak saya tidak akan masuk surga, Pak Ustadz. Bunda, kehidupan dan kematian itu Allah yang genggam. Kematian itu kepastian. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Semua sudah tercatat dalam ketentuannya. Yang pasti kita harus paham. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Bunda, untuk anak yang telah diambil kembali oleh pemiliknya, belajar ikhlas melepas, belajar ridho menerima semua ketentuan. Percayalah, tidak ada yang namanya kehilangan.
Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan kepada kita. Betul? Dan hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Karena semuanya milik siapa? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau kemudian bertanya, apakah benar seseorang yang diberatkan ujiannya di dunia, maka nanti akan diringankan hisabnya di akhirat? Jawabannya benar. Bunda, jangan pernah membenci segala bentuk ujian yang Allah sapa dalam kehidupan kita. Kenapa? Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Maka mulai hari ini tolong pahami ya, ujian itu bukan cara Allah membencimu. Ujian itu bukan Allah menghancurkanmu. Tapi ujian itu cara Allah memeluk tubuhmu. Ujian itu cara Allah membelai kepalamu. Ujian itu cara Allah merindukanmu. Ujian itu cara Allah mencintaimu. Ujian itu cara Allah menitipkan pesan untukmu. Kenapa? Karena Allah ingin hambanya segera kembali kepada Allah. Maka mohon maaf, kalau ada di antara kita yang sudah diuji, tapi gak bikin kita dekat sama Allah, butuh cara apa lagi yang harus Allah hadirkan kepada kita? Kalau bunda sayang, pemirsa Trans TV, ngerasa dalam hidup dikasih kesulitan, dikasih sesuatu yang berat, tapi gak bikin kita dekat dan melekat dengan Allah, butuh cara apa lagi yang harus Allah hadirkan kepada kita? Maka bunda benar sekali jawabannya, setelah diuji, back to Allah, kembali kepada Allah. Dan percayalah, kalau kita pernah ngerasain sakit, dan rasa sakit itu bikin kita dekat ke Allah, sesungguhnya kita sudah sembuh dari sakit yang pernah kita rasakan. Selanjutnya, bunda melangkah lagi ke depan dengan segala kebaikan. Yang kemarin terjadi ada bab muhasabah, betul. Bunda juga mungkin ada kesalahan kemarin, ada kelalaian kemarin. Tapi ya sudah, sedih boleh, nangis boleh. Yang tidak boleh apa? Meratapi segala takdir yang Allah berikan. Maka satu kali ada seorang sahabat, yang sahabat itu nangis karena kehilangan orang yang dia cintai. Kata sahabat yang lain, jangan nangis. Nanti kalau nangis, orang yang meninggal itu gak akan ridho, gak akan ikhlas. Ternyata kata Nabi, apa jawabannya? Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wa bihusnil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak marah kepada orang yang nangis. Allah tidak marah kepada orang yang sedih, tidak. Walakinnallah yu'adzibu bilisani. Sesungguhnya Allah marah dengan lisannya. Lisan yang seperti apa? Yang meratapi, yang mengumpat, yang menghina, yang bilang misal mohon maaf, kenapa diambil? Kan ada yang begitu ya. Ada yang menghina takdir. Ada yang bilang Allah gak ngerti, Allah gak paham. Shh, itu yang kata Nabi tidak boleh. Bunda Ika semangat melangkah lagi. Insya Allah anak sedang nungguin di surganya Allah. Ikhlas melepas, ridho menerima. Insya Allah. Bunda, jangan ragu melepaskan karena Allah yang akan menggantikan. Hakikatnya tidak ada yang kita miliki dalam hidup ini. Semua hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, kalau Allah mengambil sesuatu,
maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Kalau Allah menunda sesuatu, percayalah Allah akan mengirimkan sesuatu yang semakin baik. Dan kalaupun Allah memberi sesuatu, yakinkan hati bahwa itu yang terbaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melewati semua ujian hidup yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berikan kami kemampuan bersyukur atas semua nikmat-Mu. Kemampuan bersabar atas semua ujian-Mu. Kemampuan ridho atas semua ketentuan-Mu. Dan ikhlas dalam beramal kebaikan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan akhirnya saya Meisya Siregar pamit, mohon undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah. Kita ketemu lagi di mana Bunda? Kajian hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.